saya kira sudah oke suaranya ya. Nah, ini saudara bisa buka. Nanti saya kirim linknya ini. Nah, saya mau jelaskan ya tentang pupuk. Di sini lengkap sekali. Saya punya buku namanya Pupuk dan Pemupukan. Itu juga bukunya sudah lama sekali, dan saya kira begitu saya membuka di online ini juga materinya tidak terlalu berbeda, karena memang pupuk dan pemupukan ini adalah pelajaran dasar ya. Artinya pengenalan pupuk itu hanya standar saja. Nah, yang perlu Anda ketahui di sini adalah ya, tentang pupuk itu sendiri. Contoh ya, seperti urea. Urea itu kandungan nitrogennya adalah 45 sampai 46%. Nampak ya? Nah, ini dia. Artinya di dalam setiap 100 kg urea berarti mengandung 45 kg nitrogen. Itu maknanya. Jadi 45 atau 46 kg nitrogen. Nah, biasanya kita menghitungnya ini tetap memakai angka yang kecil saja. Nah, kemudian pupuk SP36 ya, itu kandungan P2O5 ya, bukan P. Nah, beda ya, kalau urea itu kandungan nitrogennya. Tapi kalau SP36 itu kandungan P2O5-nya. Itu sebesar 36%. Bisa nggak Bu kita mencari berapa kadar P-nya? Bisa. Tentu kadar P-nya lebih rendah lagi, karena P2O5 sendiri itu hanya 36%. Kemudian demikian juga KCl atau K2SO4 yang kadarnya itu 48 sampai 50% K2O di dalam KCl. Bisa nggak kita mencari berapa persen K-nya? Bisa ya. Nah, angkanya lebih kecil lagi. Nah, bagaimana nanti menghitungnya? Saya akan jelaskan kepada saudara besok cara menghitungnya. Jadi ini juga nanti PR bagi kita bersama, dan tolong ingatkan saya, nanti akan saya buatkan hitungannya. Nah, itu yang paling penting saudara pahami, bahwa P2O5 itu tidak sama dengan P, K2O itu tidak sama dengan KCl ya, atau K2O itu tidak sama dengan K. Tetapi di dalam KCl ada 48 sampai 50% K2O, bukan K. Tapi untuk urea itu 45 sampai 46% nitrogen, bukan N2O. Paham ya? Nah, inilah ilmu dasar dari pupuk buatan yang saudara harus paham. Ya. Jadi tidak sama antara P2O5 dengan P, dan tidak sama K2O dengan K saja ya, atau kalium. Apakah di sini saudara sudah paham? Nah, kalau sudah, kita lanjutkan lagi dengan pupuk majemuk. Kalau tadi kan kita bahas itu pupuk tunggal. Saya tidak melihat ada Bu Sari menjelaskan perbedaan pupuk majemuk dengan pupuk tunggal. Kalau pupuk tunggal itu unsur haranya hanya satu saja. Tapi kalau pupuk majemuk lebih dari satu. 2 unsur hara saja itu sudah masuk golongan pupuk majemuk. Apalagi 3. Nah, biasanya yang dikatakan pupuk majemuk itu adalah unsur makro ya, yang terkandung di dalam pupuk. Kalau ada unsur mikro berapa macam itu biasanya diabaikan saja, walaupun dia itu ada terkandung. Tapi yang sering diperhatikan adalah apakah pupuk majemuknya NP, pupuk majemuknya NK ya, atau NPK ya. Nah, NP itu berarti mengandung nitrogen dan P. NK itu mengandung nitrogen dan K. PK itu juga ada ya. Oke. Nah, untuk pupuk buatan sendiri yang pupuk tunggal
yang mengandung nitrogen juga bukan hanya urea, tapi juga ada ZA. Cuma kandungan nitrogen di ZA itu hanya 21%, ya. Oke. Nah, saya ingin menjelaskan pupuk majemuk contoh. Di sini ada nggak ya? Nah, ini dia. Coba dilihat ini. Nah, pupuk majemuk contoh Rustica Yellow. Atau kita punya Mutiara. Nah, ini penulisannya harus seperti ini ya. Seperti ini penulisannya. Mana ini? Bisa nampak nggak ya? Nah, ada 15, ada 10, ada 12. Apa artinya? 15 ini untuk nitrogen, 10 ini untuk P2O5, dan 12 ini adalah untuk K2O. Semuanya dalam komposisi persen. Jadi 15% nitrogen, 10% P2O5, dan 12% K2O. Nah, itu dia pembacaan ya. Jadi yang 10% ini adalah P2O5 dan 12% ini adalah K2O ya. Nah, jadi itulah yang disebut sebagai pupuk majemuk. Ini lengkap NPK. Ada yang hanya NP saja ya. Ada yang hanya NK saja. Jadi kalau NK saja, N-nya berisi, P-nya 0 di tengah ya. Jadi tetap ditulis, tapi 0, K-nya berisi. Itu namanya pupuk NK ya. Nah, jadi nanti Anda bisa cari pupuk-pupuk majemuk yang lain ya. Coba lihat cara penulisannya seperti ini, pakai garis-garis gini. Ini menunjukkan bahwa di sini ada N, di sini P2O5, dan di sini susunannya adalah K ya. Oke. Nah, apa keistimewaan pupuk majemuk dibandingkan pupuk tunggal ya? Nah, keistimewaannya adalah pupuk majemuk ini mengandung lebih dari satu unsur hara. Artinya kalau kita mengaplikasikan pupuk tersebut, pada saat satu kali aplikasi, di sana sudah mengandung pupuk unsur yang lain. Tapi kalau pupuk tunggal harus kita ambil lagi. Ambil urea, ambil P2O5, ambil K2O ya. Nah, itu bisa juga kita campur. Itu namanya pupuk campuran ya. Jadi kita mencampur. Tapi kalau pupuk majemuk memang pupuk itu yang betul-betul sudah terkandung di dalamnya. Secara umum memang pupuk majemuk ini lebih mudah tersedia ya, gampang larut dibandingkan pupuk-pupuk tunggal. Kecuali pupuk urea. Urea ini sifatnya higroskopis, mampu menyerap uap air atau menyerap udara yang basah. Sehingga makanya urea ini kalau tidak dibungkus rapi, dia akan berair karena sifatnya higroskopis. Nah, urea ini juga kalau diberikan ke tanaman, hati-hati tidak boleh terlalu dekat ke akar karena sifat higroskopisnya itu ya. Nah, higroskopisnya itulah dia akan menyerap air dari akar, ditariknya keluar. Nah, ini akan merusak perakaran. Nah, itu katanya kalau memberikan pupuk jangan terlalu dekat. Apakah pupuk yang lain seperti itu? Nah, kok pupuk yang lain nggak ada masalah ya. Nah, kalau dia bersentuhan nggak apa-apa. Kecuali yang bersifat higroskopis, hati-hati ya. Nah, jenis pupuk Anda sudah bahas berdasarkan fisik. Nah, ini nanti saudara cari, buka saja, gampang sekali ya. Nah, di sini Anda bisa lihat. Lalu saya mau jelaskan ada bahan pembawa dari pupuk ya. Nah, atau kita sebut sebagai carrier ya, bahan pembawa. Jadi pupuk ini dibuat dengan melengkapinya dengan bahan pembawa. Ya, kenapa demikian? Ya, kadang-kadang kandungan haranya rendah. Lalu supaya dia cukup dalam beratnya, maka ditambahkanlah bahan pembawanya itu. Kalau pupuk P ya, itu bahan pembawanya kalsium sulfat. Jadi makanya kita sebut double super fosfat. Jadi ada kandungan kalsiumnya. Tapi kalsium di sini sebagai carrier ya. Nah, kemudian ada lagi pupuk yang dibungkus atau coated atau mantel ya, dibungkus mantel.
Contoh SCU, sulfur coated urea, urea yang dibungkus oleh sulfur. Gunanya apa sebenarnya? Tadi karena urea tuh gampang larut, ya. Jadi urea ini dibungkus sama sulfur. Nah, pembungkusnya ini juga sebenarnya kan unsur hara, ya. Nah, jadi tujuan membungkus ini juga adalah supaya berkurang sifat higroskopisnya, ya. Lalu juga bahan pembungkusnya bisa macam-macam. Jadi bisa selaputnya atau kutitnya aspal, lilin, bahan wax, malam, ya. Dan juga bahan-bahan dan lain-lain, ya. Jadi memang pupuk yang bermantel ini, coated ini lebih mahal dibandingkan pupuk yang tidak bermantel. Lalu pupuk ini, ya. Jadi berdasarkan bahan pengisinya ini ada lagi filler pengisi, ya. Jadi tadi ada bahan pembawa carrier, lalu ada lagi pupuk yang tidak murni, impurities, lalu pupuk yang bermantel atau coated, ada lagi pupuk yang diisi atau pengisi. Pupuk majemuk atau pupuk campuran yang kadar tinggi sering diberi filler agar rasio pupuknya dapat tepat sesuai dengan yang diinginkan, ya. Nah, ini maka dilengkapi dengan bahan pengisi. Nah, saya kira itu saja dulu kuliah kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk sesi pertama ini. Dan saya nanti akan mengirimkan materi ini. Dan materi ini sebenarnya sangat mudah sekali. Anda baca, kemudian Anda dengar suara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.